warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jarak antara titik ke bidang. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai jarak antara titik dan bidang. Pada video sebelumnya, kita telah menjelaskan materi mengenai jarak antara titik dan titik. Lalu, jarak antara titik dan garis. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai jarak antara titik dan bidang. Oke. Jarak antara titik dan bidang adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan proyeksinya pada bidang tersebut. Kita contohkan contoh soal. Diketahui panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah akar 3 cm. Q adalah titik pada AD dengan AQ sama dengan 1 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang IBF. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama kita perhatikan bidang ABCD, yang mana bidang ABCD adalah bidang yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap QBF, ya. Nih, bidang ABCD dengan QBF. Lalu, langkah yang kedua, BQ merupakan perpotongan antara bidang QBF dan bidang ABCD. Ini ya, ini perpotongannya. Bukan di sini ya, atau bukan BF ataupun IF, tapi ini potongan bidang, yaitu BQ. Lalu setelah kita dapat perpotongan ini, yang ditanya pada soal yaitu jarak titik A ke bidang QBF. Lalu kita hubungkan titik A ke garis perpotongan itu, yaitu garis BQ dengan A harus tegak lurus ke garis BQ, ya. Oke. Lalu kita perhatikan segitiga QAB, segitiganya ya, yang mana segitiga ini siku-siku di A ya. Oke. Siku-siku di A. Jadi berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh nilai BQ, yang mana BQ ini adalah garis miring, yaitu akar dari QA kuadrat ditambah AB kuadrat, ya. Akar dari jumlah sisi lainnya dikuadratkan ya. Nih, kita kuadrat. Yaitu akar dari 1 kuadrat, QA 1 kuadrat, karena di soal diketahui QA atau AQ 1 cm. Lalu AB kuadrat, yang mana AB itu panjang rusuk dari kubus, ya, yaitu akar 3 cm. Di akar 3 dikuadratkan. Jadi nilainya 1 kuadrat adalah 1 ditambah akar 3 dikuadratkan 3. 1 tambah 3 4. Akar 4 adalah 2. Jadi nilai BQ-nya kita dapat yaitu 2 cm. Oke. Pada segitiga IAB dapat ditentukan bahwa AB merupakan alas segitiga dan AQ merupakan tinggi segitiga, atau AQ merupakan alasnya, AB merupakan tingginya. Karena segitiga QAB merupakan segitiga siku-siku di sudut A, ya, seperti yang tadi ya sudah dijelaskan. Akibatnya diperoleh luas QAB sama dengan tengah kali alas kali tinggi. Berarti bisa jadi kalau di sini kita pakai alasnya AB ya.
setengah kali AB kali AC. Ya. Oleh karena A aksen merupakan proyeksi titik A pada garis BQ, maka A aksen tegak lurus BQ. Oke. Oleh karena A aksen, ini A aksen merupakan proyeksi dari titik A ya pada garis BQ, maka A aksen tegak lurus BQ. Nah, sini ya. Ini tegak lurus dengan BQ ini. Di sini siku-sikunya. Akibatnya pada segitiga QAB QAB dapat ditentukan bahwa BQ merupakan alasnya ya, alas segitiga, dan AA aksen merupakan tinggi segitiga. Oleh karena itu diperoleh luas segitiga QAB sama dengan setengah. Nah, alasnya tadi BQ dikali AA aksen ya, tingginya. Oke. Kita mendapatkan dua buah persamaan dari sebuah segitiga. Dari sebuah segitiga kita mendapatkan dua buah persamaan. Berdasarkan persamaan pertama dan kedua, berarti kan otomatis luas QAB sama dengan luas QAB yang pada persamaan kedua. Oke, sehingga kita dapat setengahnya bisa dihilangkan ya atau dicoret. Berarti AB dikali AC sama dengan BQ dikali AA aksen. Ya, karena setengah bagi setengah satu ya. Kayak dia bisa dihilangkan. Oke. AB, nilai AB yaitu AB merupakan rusuk tadi ya. Nah, rusuk sehingga dia mendapatkan akar ya. AC tadi sudah diketahui di soal yaitu 1. BQ bernilai yang tadi yang kita cari 2. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai A aksennya yaitu 2-nya kita pindahkan ke sini menjadi setengah, berarti setengah akar 3. Jadi nilai A aksennya adalah setengah akar 3. Jadi jarak titik A ke bidang Q BF adalah setengah akar 3. Jadi kita menggunakan konsep luas ya. Nah, luas segitiga. Kita pakai luas segitiga. Oke, selanjutnya silakan antum kerjakan latihan. Oke, satu buah soal. Di sini antum konsepnya udah Ustaz ajarkan tadi ya. Kita menggunakan Pitagoras. Jadi bagaimana antum menggambarkan ini, bagaimana antum memproyeksikan titik sebuah titik ke bidang sehingga kita dapat menentukan jaraknya. Oke. Ini untuk latihannya. Dalam bentuk sederhana ya, ini soalnya dalam bentuk sederhana. Oke, silakan dikerjakan, nanti kita akan bahas di Zoom. Oke, untuk latihannya diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang mempunyai panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak antara titik C dan titik B, F, H, D. Silakan dikerjakan. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.